Ya, shalom teman-teman muda. Hari ini saya coba sharing tentang jomblo. Dan saya berdoa apa yang coba saya sharingkan ini dapat menolong kita yang jomblo untuk tidak khawatir berlebihan dan untuk kita tetap tenang, dan pada akhirnya kita bertemu pasangan hidup kita yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan yang mengasihimu. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan apabila teman-teman terberkati, silakan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa berkomentar. Oke, jomblo. Nah, jadi yang para jomblo, dengarkan baik ini. Ini sangat penting. Nah, jomblo, kenapa kamu masih jomblo? Itu bukan karena kamu ada dosa. Kenapa kamu jomblo? Bukan karena ada kutuk. Bukan. Nah, kenapa kamu jomblo? Karena Tuhan sedang mempersiapkan. Tolong garis bawahi kata mempersiapkan. Kenapa kamu jomblo? Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kamu. Itu alasannya. Gak ada yang lain, alasannya itu. Karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untukmu. Yang kemudian, ini saya sering bilang begini. Sering saya bilang ke anak-anak muda. Jomblo artinya menunggu, sedang menunggu yang terbaik dari Tuhan. Atau bahasa gaulnya saya, pasanganmu, jodohmu sedang on the way, sedang menuju ke arah kamu. Jadi jomblo bukanlah dosa, bukanlah pula kutukan, tapi Tuhan sedang mempersiapkan pasangan hidup yang terbaik dan dia sedang on the way. Nah, kemudian tolong catat baik ini di hati saudara yang paling dalam. Tolong catat baik ini. Kalau engkau punya kerinduan untuk menikah, jadi di hatimu ada kerinduan untuk menikah, maka itu tanda engkau akan menikah. Itu tanda bahwa engkau punya pasangan. Jadi kerinduan untuk menikah adalah tanda bahwa engkau punya pasangan dan dia sementara on the way, ya. Nah, untuk sebagai dasar pembahasan hari ini adalah Kejadian 2. Ayat ini sangat populer, ya. Kejadian 2 ayat 18. Dikatakan begini, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Artinya begini, Tuhan sendiri melihat orang-orang yang punya kerinduan untuk menikah. Tuhan sendiri melihat bahwa engkau tidak baik sendirian, dan dia sudah menyiapkan seorang penolong dalam hidupmu yang menolong engkau supaya bertumbuh, yang menolong engkau supaya berbuah, dan yang menolong engkau supaya hidupmu maksimal dan mempermuliakan Tuhan. So, Tuhan sudah mempersiapkan pasangan hidupmu yang sepadan denganmu, yang takut Tuhan, yang dari Tuhan. Nah, saya coba share ke teman-teman muda beberapa pertanyaan dari teman-teman yang jomblo yang sering sekali ditanyakan, dan ini akan sangat membantu kita untuk tidak khawatir berlebihan, untuk tidak cemas yang berlebihan, namun ini akan membantu kita untuk jadi lebih tenang. Yang pertama adalah, dia katakan begini, mengapa jodohku tak kunjung datang? Mengapa jodohku tak kunjung datang padahal aku sudah berumur? Nah, ini sering banget nih dipertanyakan. Bang, kenapa ya? Aku udah umur 30 tapi kok masih jomblo gitu loh. Nah, ada beberapa alasan
Dan kalau beberapa alasan ini ada di dalam dirimu, maka pesan saya, saran saya, tolong diperbaiki. Tolong diperbaiki atau tolong berubah supaya engkau tidak lagi jomblo. Nah, ada beberapa alasan orang sudah berumur tapi belum punya pacar. Bukan Tuhan tidak menyiapkan. Mungkin cara kita yang salah. Cara kita yang salah. Yang pertama, kamu umur 30 lebih mungkin tapi belum punya pacar. Alasan yang pertama bisa jadi karena kriteria yang kamu buat itu terlalu tinggi. Karena kamu S1, kamu maunya S1. Karena gajimu 10 juta, maunya pasanganmu juga minimal 10 juta. Ya. Karena kamu putih, maunya pasanganmu kulitnya putih. Karena kamu tinggi, maunya pasanganmu yang tinggi. Nah, ini semua yang membuat kadang-kadang banyak orang akhirnya tidak menikah. Karena apa? Kriterianya terlalu tinggi. Harusnya yang benar adalah Tuhan, aku berdoa yang dari Tuhan adalah yang terbaik. Tidak peduli dia berbeda dari saya, masalah gaji, masalah pendidikan, selama itu yang dari Tuhan. Yang penting yang dari Tuhan itu dia kerja keras. Yang dari Tuhan dia jujur. Yang dari Tuhan dia setia. Yang dari Tuhan dia takut Tuhan. Yang penting ini ada di dalam dia. Kalau Tuhan buka jalan, aku ketemu sama dia, aku ngobrol sama dia, aku akrab sama dia, aku dekat sama dia, chemistry-nya dapat, maka jadilah kehendakmu padaku, bukan kehendak kita. Nah, kadang-kadang gitu, jodoh kita kadang-kadang gak jauh-jauh tuh. Kadang-kadang jodoh kita di sekitar kita. Dia sudah taruh perhatian, ya. Dia coba tarik perhatianmu, dia berusaha menarik perhatianmu, tapi karena kamu ya pendek, enggak lah. Ya kulitnya beda, enggak lah. Ya gajinya di bawah saya, enggak lah. Ya pendidikannya, enggak lah. Padahal Tuhan siapin dia untuk kamu. Nah, kamu nggak tahu bahwa dia itu sedang dipersiapkan Tuhan jadi seseorang yang luar biasa ke depan. Sebab kita nggak tahu masa depan seseorang seperti apa. Kita nggak tahu kehidupan seseorang seperti apa. Bisa jadi ke depan dia jadi orang hebat. Dan ingat, cinta tidak tumbuh dari penampilan. Cinta tidak tumbuh dari rupa. Cinta tumbuh itu dari karakter yang bagus. Nah, ngapain rupa cantik, rupa ganteng, begitu nikah karakternya buruk? Nanti kamu bisa menjadi bosan, menjenuhkan, cuman ganteng, cantik, tapi karakter buruk. Itu bisa menjenuhkan. Nah, jadi tolong kriterianya dibenerin. Jangan pakai kriteria kamu, boleh pakai kriteria kamu, tapi yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Dan utamakan yang sesuai dengan standar firman Tuhan. Yang bagaimana standar firman Tuhan? Yang tadi saya beritahukan. Yang dia seiman, dia takut Tuhan, dia rajin, dia jujur, dia kerja keras, dia disiplin. Nah itu dia. Kemudian kenapa seseorang tidak menikah? Yang kedua, mungkin karena pembawaan. Jadi pembawaan seseorang juga sangat menentukan. Apakah seseorang itu pemarah, temperamen, cerewet, sombong, angkuh. Nah ini juga kadang-kadang orang mau dekatin kamu ilfil, udah malas duluan. Dia mau dekat nih, langsung males. Karena apa? Lihat karaktermu, lihat sifatmu. Apa-apa kamu lihat orang dengan sinis, dengan mata merendahkan, dengan kata-kata merendahkan. Siapa yang mau dekat sama kamu? Siapa? Terus kamu mau cari yang takut Tuhan, kamu mau cari yang baik. Ya nggak ada lah, nggak ada. Orang yang normal nggak akan mau yang begitu. Kecuali orangnya juga nggak bener, orangnya juga karakternya buruk, ya mungkin mau sama kamu. Karena apa? Karena karaktermu ya sombong, yang tinggi hati, omongan tinggi, ya pemarah, temperamen, cerewet. Nah ini kalau teman-teman punya ini, tolong diperbaikin supaya jangan lama-lama kamu ketemu dengan dia,
supaya terbuka pemikiranmu bahwa dia ternyata menyukai kamu, tapi takut dengan karaktermu. Nah, ini jadi hal yang sangat penting. Kemudian bisa jadi kenapa kamu tidak menikah-menikah, kenapa kamu tidak menikah-menikah padahal kamu sudah berumur. Kemudian ini karena kamu pemalu, pesimis. Setiap kali didekatin orang kamu malu, kamu menutup diri, kamu menyendiri, kamu setiap kali dia dekatin kamu selalu bilang siapalah aku ini, kamu pesimis. Nah, ini kadang-kadang banyak saya dapatin orang-orang begini. Ya cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi pemalu, pesimis. Nah, teman-teman, kalau kamu pemalu, kalau kamu pesimis, ini mesti diperbaiki supaya jodohmu segera menghampirimu, segera kalian jadian. Jadi ini sangat penting. Ubahlah sikap pemalumu, ubahlah sikap pesimismu, mulailah terbuka, mulailah buka diri, sehingga kamu tidak menunda-nunda tentang jodohmu, tapi kamu membuka kesempatan untuk saling kenal dan akhirnya kamu menemukan pasangan hidupmu. Nah, kemudian alasan yang lain adalah bisa jadi kamu tidak menikah-menikah karena orang tuamu terlalu tinggi menaruh standar. Saya dapati banyak begitu, anaknya bagus ya, artinya tidak terlalu macam-macam, tapi orang tuanya yang terlalu macam-macam, minimal S3, minimal gajinya 20 juta, minimal pangkatnya bagaimana. Nah, kadang-kadang anaknya saya pernah ketemu begitu, kebetulan orang tuanya adalah teman saya, dan anaknya ini lagi dekat dan didekatin beberapa orang. Jadi ada yang dekati dokter, kepala rumah sakit, ada juga yang dekati pengusaha, ada juga yang dekati yang guru. Tapi papanya dia nggak pernah puas. Udah datang yang ini, maunya yang begini, maunya yang begini, nggak pernah puas. Nah, anaknya pusing. Nah, terakhir anaknya bukan lagi jalin hubungan karena cinta, hanya karena papanya. Nah, jadinya anak dari teman saya ini bertahun-tahun hanya bergelut di situ, hanya bergelut memenuhi keinginan orang tuanya. Nah, ini juga jadi salah satu alasan kenapa tidak menikah-menikah. Nah, yang kedua yang sering ditanyakan oleh teman-teman muda tentang jodoh mereka adalah tanda-tanda bakalan dapat jodoh dari Tuhan yang sepadan. Tanda-tandanya itu apa? Nah, saya selalu bilang tanda-tandanya adalah yang pertama, kamu takut Tuhan. Artinya kamu nanya ke Tuhan. Tuhan, gimana nih jodohku? Tuhan, kasih mujizat dong. Tuhan, kasih petunjuk dong. Tuhan, kasih saya kepekaan, kasih saya ketajaman. Nah, waktu kita nanya Tuhan, waktu kita bergaul dengan Tuhan, itu salah satu tanda bahwa kita bakalan dapat jodoh yang dari Tuhan. Jadi tanya Tuhan, kamu bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, tanda kamu bakalan dapat jodoh yang dari Tuhan, yang kedua adalah kamu memakai standar Tuhan, bukan standarmu. Kamu memakai kriteria yang dari Tuhan, bukan kriteriamu. Apa maksudnya? Maksudnya begini, kita sering karena terlalu tinggi kriteria kita, makanya kita jadi bergelut di situ bertahun-tahun hanya untuk memenuhi list yang kita buat. Padahal listnya Tuhan beda. Listnya kita tinggi, listnya Tuhan gak seberapa tinggi. Listnya kita gajinya tinggi banget, listnya Tuhan gajinya standar. Listnya kita maunya putih, tapi listnya Tuhan itu sawo matang. Listnya kita maunya rambutnya lurus, listnya Tuhan itu gelombang. Nah, ini yang sering terjadi buat anak-anak muda.
mereka tidak menikah, tidak menemukan pasang hidupnya, tidak menikah sampai umur yang sudah tua karena kriterianya terlalu tinggi. Dan yang jadi masalah adalah dia nggak mau ikuti kriteria Tuhan. Dia nggak mau ikuti standar firman Tuhan. Standar firman Tuhan apa? Tadi saya sudah beritahu adalah dia rajin, dia jujur, dia kerja keras, dia takut Tuhan, dia mengasihi Tuhan. Nah, orang-orang begini kemudian hari bisa berhasil, kemudian hari bisa sukses. Jadi ini penting banget, ini sangat penting banget. Terus kemudian yang ketiga adalah untuk kamu dapat jodoh yang dari Tuhan, tanda-tandanya adalah kamu tidak asal pilih. Tidak asal pilih. Begitu ganteng, wih, udah deh, udah dapat nih ganteng. Cantik nih, kaya nih, ke jabatannya tinggi, gajinya tinggi. Wah, udah sikat aja, pacaran aja, udah langsung nikah. Nah, setelah dijalani, karakternya buruk. Kamu diremehin, kamu direndahin, dipandang sebelah mata, bahkan kamu dianggap seperti tidak ada. Nah, karena apa? Kamu asal pilih. Nah, kalau kamu mau dapat yang dari Tuhan yang sepadan, maka perhatikan seiman apa tidak. Karena Alkitab bilang adalah kamu menjadi pasangan yang sepadan. Karena Alkitab bilang, apakah terdapat kesamaan antara terang dan gelap? Apakah persamaan antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya? Jadi seiman itu wajib hukumnya. Terus yang kedua adalah karakternya bagus. Nah, ini juga penting banget, karakternya bagus. Kemudian dia dewasa. Nah, dewasa di sini mencakup dia bertanggung jawab, dia bagus mengelola emosionalnya, dia bagus mengelola hatinya, dia bagus mengelola hidupnya, dia bertanggung jawab. Nah, itu cakupan daripada arti dewasa. Nah, kemudian yang lain adalah untuk kamu dapat yang dari Tuhan. Ini penting banget. Jangan tergesa-gesa. Saya banyak dapatin anak-anak muda terlalu tergesa-gesa. Apalagi kalau sudah mulai berumur ya. Dia bilang, udahlah, udah umurmu. Temannya bilang begini, udahlah umurmu udah segini, udahlah sama dia aja. Terus kamu juga bilang, oh iyalah udah umurku segini, udahlah dia aja. Nah, kamu terlalu tergesa-gesa. Akibatnya apa saja yang tergesa-gesa hasilnya nggak maksimal. Jadi seperti yang sering saya sampaikan, pelajari, amati, ambil keputusan. Jangan main sikap. Pelajari, amati, ambil keputusan. Jadi jomblo yang berkualitas, jomblo yang tidak jual murah, ya, jomblo yang berkelas. Jangan banting harga. Ingat, jodohmu sudah disediakan Tuhan. Kamu nggak perlu merendahkan dirimu, kamu nggak perlu mengemis cinta. Karena Tuhan sudah siapin, ya. Kalau kamu mengemis justru kemungkinan bahaya, kemungkinan kamu salah dengan seseorang yang salah. Karena kalau yang dari Tuhan kamu nggak perlu mengemis, kamu nggak perlu lakukan hal-hal aneh. Yang dari Tuhan, yang penting hidupmu benar, takut Tuhan, ikuti standar firman Tuhan, pasti ketemu, chemistry-nya cocok. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan oleh anak-anak muda adalah yang sepadan itu seperti apa sih? Soalnya ada orang dekati saya, beberapa orang dekati saya bingung yang sepadan itu seperti apa. Oke, sepadan itu bukanlah yang satu suku. Sepadan itu bukanlah yang sama-sama gajinya tinggi. Sepadan itu bukanlah yang sama-sama S1 atau S2. Bukan. Sepadan itu artinya saling mengisi. Jadi ini kamu, ini dia, ruang kosongnya saling diisi.
dia saling membangun, dia saling memberi semangat. Dan itulah ukuran daripada sepadan. Sepadan itu dia mendukung visimu, dia mendukung rencana Tuhan dalam hubungan kalian. Sepadan itu artinya dia panjang sabar untuk menghadapi kamu. Itulah yang sepadan, saling mengisi, saling membangun, saling support, saling mendukung. Jadi sepadan itu artinya saling, dua arah, bukan cuman kamu sendiri yang berusaha. Nah, inilah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan. Jadi kabar baik untuk kamu yang jomblo, pasanganmu sedang on the way. Dan kalau kamu punya kerinduan untuk menikah, maka engkau punya pasangan yang Tuhan sudah sediakan. Pesan saya, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, sabar, tetap jadi jomblo yang berkualitas sampai tiba waktunya engkau mendapatkan yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan, yang mengasihimu, yang dewasa, yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang punya visi, yang dewasa. Semua orang kalau takut Tuhan, semua itu akan muncul. Bagaimana caranya? Sabar. Jadi ini teman-teman muda yang boleh saya bagikan. Jadilah jomblo yang berkualitas. Sabar, jangan terburu-buru, dan ingat, andalkan Tuhan. Saya percaya pasanganmu yang Tuhan sedang persiapkan, dia sedang on the way. Indah pada waktunya engkau akan bertemu dengan dia dan menikah dengan dia. Rumah tanggamu kelak diberkati. Untuk itu andalkan Tuhan. So teman-teman, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya, dan apabila teman-teman terberkati, silakan share sebanyak mungkin dan silakan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati.